Oh, santai-santai saja. Saya mau tanya dari kalian, ini angkatan berapa? Dua ya. Berarti sudah pembagian presentasi. Sudah. Ini mata kuliah apa? Apa? Keuangan. Kan biasa kalian ini. Kalau saya dari S1 tuh tulen Pak, SDM. Kenapa SDM? SDM itu adalah salah satu penggerak atau motor dari sebuah konsentrasi lainnya. Contoh, pemasaran. Pemasaran itu yang gerakan siapa? Ya SDM itu. Keuangan siapa? SDM juga loh. SDM itu tidak dituntut untuk mengetahui semua hal, tapi dia harus mengetahui satu elemennya apa? Mengatur. Saya tidak tahu keuangan deh, vokasi keuangan angkat tangan. Tapi pemerintah saya tidak tahu. Vokasi ke marketing saya tidak tahu. Tapi saya bisa gerakan orang-orang di bawahku. Bagaimana untuk membangun sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi? Karena terlalu sering kita dengar yang namanya pelatihan dan pengembangan. Kayak apa sih pelatihan dan pengembangan? Itu terus bisa dengar. Apakah cakupannya pelatihan pengembangan cuma itu saja? Kayak saya mau berikan hari ini lebih detail mengenai pelatihan dan pengembangan supaya tidak terlalu pasti untuk kalian. Kenapa SDM? SDM itu adalah salah satu penggerak atau motor dari sebuah konsentrasi lainnya. Contoh, pemasaran. Pemasaran itu yang gerakan siapa? Ya SDM itu. Keuangan siapa? SDM juga loh. SDM itu tidak dituntut untuk mengetahui semua hal, tapi dia harus mengetahui satu elemennya apa? Mengatur. Saya tidak tahu keuangan deh, vokasi keuangan angkat tangan. Tapi pemerintah saya tidak tahu. Vokasi ke marketing saya tidak tahu. Tapi saya bisa gerakan orang-orang di bawahku. Itu membuat bisa PP yang sebelah kiri itu lebih maju daripada yang sebelah kanan. Atau bisa jadi panutan kiri sama-sama di palu, tapi ternyata panutan kiri yang sebelah kiri itu lebih halus. Pemasaran itu yang gerakan siapa? Ya SDM itu. Keuangan siapa? SDM juga loh. SDM itu tidak dituntut untuk mengetahui semua hal, tapi dia harus mengetahui satu elemennya apa? Mengatur. Saya tidak tahu keuangan deh, vokasi keuangan angkat tangan. Tapi pemerintah saya tidak tahu. Sampai titik inovasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, apa saya tantangannya? Apakah saya harus lepas tangan atau tidak? Kalau misalnya sudah lancar, jangan. Sumber daya manusia itu harus terus diasah, harus terus dibentuk. Karena kenapa yang namanya suatu sumber daya manusia itu memang harus terus dikembangkan, sama halnya seperti kalian. Kalau kalian misalnya diasuh terus ngasih setiap hari atau sistem kelulusan yang dipunya oleh sebuah perusahaan yang saya maksud tidak bagus caranya untuk merekrut peserta pelatihan. Ialah kan itu menjadi indikasi kayak bisa lulus padahal ini saya kok nggak punya kompetensi. Jadi tanda tanya dong perusahaannya. Begitu ditempatkan di OJT atau di job training, tidak bisa apa-apa. Malah dia hampir kasih rusak sistem perusahaannya. Dan ini apa? Dikasih keluar kok dan di blacklist kok. Tahu nggak? Perusahaan itu punya beberapa kemitraan. Dan perusahaan besar itu tidak punya sudah pasti punya kemitraan lebih dari satu perusahaan. Jadi kapan perlu blacklist dari satu perusahaan di blacklist kok untuk kemitraan ini? Jadi jangan main-main. Yang pernah kasarnya, yang pernah sok-sok untuk mendaftar suatu instansi atau organisasi besar, kalau belum terlihat harus menunjukkan baju, clothing, itu kan semua ada hal-hal yang dia harus bangun. Kalau baju apakah, clothing itu diperbaiki kualitas bahan. Kalau F&B itu kualitas makanan. Kalau jasa ya pelayanan. Jadi sebenarnya sumber daya manusia itu hal yang paling penting kalian tahu ya. Karena kenapa? Nih, kalian bisa lihat dong pentingnya SDM berkualitas itu yang pertama, SDM yang kompeten mendorong inovasi dan daya saing perusahaan. Ada yang tadi bilang, bisa ngepel mandiri kita bagus sih karena mungkin yang kuat atau tenaganya sudah bisa digunakan dalam waktu tertentu. Begitu ada perubahan kita lakukan lagi kembali ke namanya pelatihan dan pengembangan. Makanya pelatihan dan pengembangan harus terus dilakukan setiap periode waktu tertentu, tergantung siklusnya butuh seperti apa. Yang pertama itu ada perencanaan, tentukan tujuan dan standar hasil pelatihan, sudah kalian pahami tadi. Yang kedua, pelaksanaan jalankan program dengan monitoring intensif. Siapa monitoring? Ada kata siapa yang monitoring? Supervisor. Jadi supervisor itu yang memberikan pelatihan atau pengembangan di dalam kelas, di luar kelas, dan di lapangan kerja, lalu diperiksa atau dinilai oleh supervisor. Yang ketiga, pengukuran gunakan KPI. Ada apa KPI? Kayak performa indikator. Ya, apa artinya? Kayak mengukur kinerja perusahaan. Seperti sering baca skripsi atau tidak sadar KPI itu
evaluasi peserta, analisis, identifikasi ada perbaikan dan keberhasilan atau tadi yang namanya evaluasi. Oke, lanjut. Manfaat pelatihan dan pokok. Yang pertama itu kan tadi setelah kita ukur pelatihan dan pengembangan kita itu tidak cocok untuk beberapa peserta, harus kita tahu apa manfaatnya. Ya, manfaatnya yang pertama, inovasi pasti meningkat. Jadi yang melibatkan sumber daya manusia itu bisa bagus. Selain tenaga, apa yang mahal? Apa yang mahal dari sumber daya manusia selain tenaga? Kalau kita berbicara inovasi, kalau bikin ide yang mahal. Biar tenaga kuat, tapi kalau ide itu tidak gunakan, apa beda sama kita yang tidak ada sekolah? Toh? Apa bedanya orang yang buka usaha dengan sekolah sama orang yang buka usaha tidak dengan sekolah? Ide yang mahal. Jadi kalau ditanya apa sebenarnya apa pentingnya sekolah? Nah, ada orang yang buka usaha lancar tapi tidak sekolah. Pasti ada kekurangan idenya. Idenya apa? Ide memanajemen. Ide mencari solusi atau win-win solution. Idenya untuk menangani masalah itu tidak dimiliki semua orang. Makanya dengan ada pendidikan untuk privilege dan diri harus berpikir privilege. Kamu pada untuk suatu kompetensi mengalami sekolah bisa dibuka oleh guru yang pernah sudah sekolah. Amin ternyata selevel sama orang sekolah. Rugi dong. Rugi. Ada yang dari tanah awal kembali ke kampung. Ternyata begitu kembali ke kampung dibandingkan sama orang atau sepupunya yang tidak sekolah, ternyata lebih unggul yang ada sekolah. Itu menjadi harapanmu kenapa tak mau jadi dosen, mau tak memperbaiki sumber daya manusia yang tertinggal. Banyak orang kuliah, banyak orang belajar, tapi dia tidak dapat mengimplementasikan yang namanya sebuah ilmu. Makanya ini mana? Saya pun baru FNB karena ide. Siapa dia tak ajar, dan itu orang tua. Karena dia keterbatasan ide, saking mahalnya itu ide. Dan kualitasnya tadi, hasilnya itu ide. Dan dari orang sorry, justru dia kasih dua buat karena ide. Dan saya juga terasa kasih ide karena uang. Karena saya tidak punya uang. Dia tidak punya uang, dia tidak punya ide. Makanya ada namanya kolaborasi. Dan pasti ada yang namanya perselisihan. Yang kedua itu ada kinerja optimal. Yang pasti kalau ketika kalian sudah lakukan yang namanya pelatihan dan pengembangan dan ukur untuk jangka panjang, pasti kalian dapat itu namanya kinerja optimal, peningkatan produktivitas melalui keterampilan. Yang ketiga itu ada retensi karyawan. Apa itu retensi? Suatu usaha ya, jadi kalau kita berbicara retensi itu sifat yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk mempertahankan sumber daya manusia ketika sudah dibentuk. Nah, ada kayak gini, saya simpulkan supaya lebih mudah mengerti. Saya sudah bentuk, sudah bagus ternyata kinerjamu, kompetensimu meningkat. Tiba-tiba pola kurang aja nggak sih? Sudah beri biaya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan ternyata kamu. Nah, itu menjadi salah satu kemampuan perusahaan di mana ia harus mempertahankan karyawannya yang sudah terasah supaya dia kabur. Makanya diberikanlah suatu komitmen, diberikan motivasi, diberikan kompensasi. Artinya begitu kan sudah terbentuk, maka saya bilang uang yang kejangkau. Perusahaan akan uji kalau sudah dibentuk, ternyata lagi kok. Perusahaan akan uji ketika kalian sudah dibentuk, ternyata kalian kabur, kalian lari. Itu makanya ada namanya retensi karyawan yang berbicara itu perusahaannya di mana saya harus ingin mempertahankan karyawan yang sudah itu. Jangan sampai kalian sudah merasa high value, kok kabur itu. Lanjut. Nah, ada studi kasus saya akan nanti saya lupa taruh perusahaan mana. Tapi ada perusahaan di Indonesia terkenal dan itu salah satu brand handphone dan itu mendominasi masyarakat pakai ya tidak dari iPhone. Jadi iPhone itu sempat saya ulas dan ini dan harus kita juga sebagai orang manajemen orang ekonomi. Saya lari sedikit lagi seorang ekonomi atau seorang manajemen harus kok ketika berbicara data harus valid. Bukan cuma spesies bilang, tapi setiap apa yang saya sampaikan harus ada sumber dari mana itu data, dari mana itu apa.
Dan dari mana ini? Dari artikel. Jadi artikel yang saya kumpulkan lalu saya bikinkan tabel mengenai tentang studi kasus pelatihan SD di perusahaan terkemuka. Nah, bayangkan ketika sebuah brand besar Apple yang kalian sudah akan kayak biarkan di jalanan pasti ada orang pakai Apple, saking terkenalnya. Kau tahu tidak? Saking terkenalnya sebuah brand HP dia tidak berhenti untuk melakukan pelatihan dan pengembangan. Kalau mau dipikir apa sih? Dia sudah bisa tutup mata, ada orang pakai iPhone. Dia sudah bisa tidur, ada orang pakai iPhone. Ya kan? Kalau dipikir-pikir bisa lah. Tapi apa coba yang menjadi pelatihan pengembangan yang ditingkatkan? Dia belajar dari mana? Dari Nokia sama dia. Nokia pernah ada di posisi seperti apa? Pernah ada di posisi seperti iPhone. Nokia dan BlackBerry itu pernah ada di posisi seperti iPhone. Bahkan iPhone belum muncul. Tapi kenapa jatuh? Tidak ada inovasi dari tidak ada pelatihan pengembangan dan tidak ada kolaborasi. Pernah nggak? Saya akan ceritakan BlackBerry. Ada tahu? Nah, BlackBerry itu dan Nokia yang beroperasi di mesin Symbian. Jadi ada Android, ada Symbian. Symbian itu habis sama Android. Nah, Android itu baru lahir dan itu menjadi pesaing newbie atau baru atau pemula. Tapi kenapa bisa mengalahkan Symbian? Karena hanya satu saja kesalahannya, tidak ada kolaborasi. Begitu BlackBerry. BlackBerry, Nokia dianggap oleh pihak Android untuk melakukan kolaborasi, untuk mengganti sistem device operasionalnya diganti oleh Android. Dengan entengnya BlackBerry dia bilang, saya tidak akan ganti karena saya tahu BlackBerry sekarang menjadi satu. Dan kemudian dipikir, wajar nggak sih dia sombong? Wajar tuh, karena baru ini. Saya pun juga di BlackBerry sombong kak. Kayak misalnya ada orang pemula aja kak, atau kalian mau aja usaha pasti sangat enteng kok. Kalau satu, mungkin 2 kali Joko. Iya lah. Tapi apa coba yang dipikir? Makanya saya tidak pernah remehkan orang di bawahku. Saya tidak pernah remehkan status sosial. Saya tidak pernah remehkan status pendidikan. Walaupun saya S2 deh, saya akan lebih dulu kok. Karena sementara belajar. Karena kenapa? Walaupun saya S2, mungkin ada ilmu yang kok pelajari sudah lupa. Ataupun sebaliknya. Makanya saya tidak pernah memandang yang namanya status pendidikan, status sosial, status ekonomi, status jabatan. Karena apa? Roda ini itu kayak roda aja. Saya tahu. Tidak pernah meliputi apa? Kalau dalam satu usaha biaya variabel itu seperti biaya bahan baku pak. Bukan lagi beli, tapi yang harus mencari itu betul-betul organisasi atau sebuah perusahaan yang butuh dengan kapasitas. Pernah jadi seperti itu. Saya yakin kalau saya punya kompetensi atau pengenalan diri yang lebih baik dari orang di dalam yang memainkan orang dalam, begitu saya ditolak, saya ketemu mentorku, dia cuma bilang begini, berarti tempatnya bukan di situ, pasti. Kita itu dulu pasti. Kenapa pak? Kenapa di luar negeri itu lebih maju begitu? Padahal rekrutmennya itu kayak cuma apa? Mudah, bisa dibilang mudah. Terus kita kayak susah kita dapat kualitas. Kenapa begitu beda? Tahu. Ya, Begini, saya tanya balik dulu. Orang yang tidak pernah mengharuskan menguasai semua hal. Makanya saya bilang di Indonesia itu harus kok dibentuk kok dari SD sampai SMA untuk mengetahui semua hal. Dibanding di luar negeri itu ada sekolah, bukan ada sekolah, semua sekolah. Ketika kalian sudah mengetahui kemampuanmu, sudah mengetahui kompetensimu, itu dibentuk. Karena di sistemnya dari kecil sekolahnya tidak pernah mengharuskan menguasai semua hal. Makanya saya bilang di Indonesia itu harus kok dibentuk kok dari SD sampai SMA untuk mengetahui semua hal. Dibanding di luar negeri itu ada sekolah, bukan ada sekolah, semua sekolah. Ketika kalian sudah mengetahui kemampuanmu, sudah mengetahui kompetensimu, itu dibentuk. Serta yang telah mengikuti acara ini dengan penuh semangat. Semoga ilmu hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan nyata agar kita semua bisa tampil percaya diri dan menjadi komunikator yang baik. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan teman-teman semoga bermanfaat untuk kita. Selanjutnya kita masuk ke sesi hostess untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan ini. Silakan buka Google Drive yang dibagikan oleh panitia
untuk pengerjaan sebelum